Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafa Tusania, NIM 2061824. Nah, sebelum memulai materi kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Gusmira sebagai dosen pengampu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti yang kalian ketahui, Bumi adalah suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Nah, Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Bumi itu mempunyai sebutan lain, yaitu benua biru. Kenapa disebut benua biru? Karena jika dilihat dari luar angkasa, planet bumi itu mempunyai warna dominan biru. Warna biru tersebut adalah representansi dari air laut yang memenuhi 2/3 dari permukaan bumi. Nah, bumi itu mempunyai bentuk bulat yang tak sempurna. Ada juga yang pepat atau padat. Selanjutnya, itu ada struktur lapisan bumi. Bisa kalian lihat pada gambar. Yang pertama ada kerak bumi atau bisa dibilang crust. Crust adalah lapisan terluar bumi. Nah, itu kalian bisa lihat pada gambar, itu bagian kerak itu adalah lapisan terluar bumi. Bersama mantel bumi, lapisan ini membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan sekitar 80 km. Lapisan kerak bumi ini juga menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kerak bumi juga menjadi bagian bumi yang paling aktif bergerak. Secara umum, kerak bumi itu terbagi menjadi dua kategori, yakni kerak samudra dan kerak benua. Apa itu kerak samudra? Kerak samudra yaitu lapisan terluar bumi yang permukaannya adalah wilayah perairan yang ketebalannya sekitar 5-10 km. Dalam penyusunan adalah batuan basal. Nah, kerak benua adalah lapisan terluar bumi yang permukaannya adalah wilayah daratan yang ketebalannya sekitar 20-70 km dan penyusunan utamanya adalah granit. Oke, selanjutnya itu ada selimut atau mantel bumi. Bisa kalian lihat itu pada gambar, selimut bumi itu pada bagian yang terluas, yaitu warna oranye. Nah, selimut bumi atau selubung bumi itu merupakan lapisan yang berada di antara bagian kerak bumi dan inti bumi. Tuh, di antara bagian kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi itu menjadi bagian lapisan bumi terbesar. Yang mantel bumi tersebut atau selimut bumi tersebut itu mencakup lebih 80% volume bumi secara keseluruhan. Nah, secara umum, mantel bumi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian mantel bumi bagian atas dan mantel bumi bagian bawah. Apa itu mantel bagian bumi bagian atas dan bagian bawah? Bisa kalian lihat pada PPT. Nah, selanjutnya, lapisan selimut bumi sering disebut dengan lapisan atenosfer. Pada bagian lapisan ini terjadi pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuknya muka bumi. Selanjutnya ada inti bumi. Inti bumi atau core adalah lapisan terdalam bumi. Lapisan inti bumi itu terletak mulai kedalaman 2.900 km sampai ke pusat bumi atau sekitar kedalaman 6.300 km. Suhu inti bumi itu berkisar antara 2000 derajat Celcius di bagian luar hingga 4500 derajat Celcius di bagian dalam. Nah, secara umum, penyusunan inti bumi itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inti bumi bagian dalam, yang kedua ada inti bumi bagian luar. Selanjutnya antara inti bagian luar dan dalam itu dipisahkan oleh lapisan yang disebut sebagai Lehman discontinuity material. Penyusun inti bumi terdiri dari senyawa besi dan nikel. Selanjutnya itu kita membahas tentang teori tektonik lempeng, yang mana teori ini menyatakan bahwa lempeng benua yang ada sekarang itu mengapung di atas lapisan batuan yang lebih berat dan cairan itu disebut dengan
asenosfer. Pergerakan lempeng ini disebabkan oleh adanya dorongan dari arus konveksi mantel. Nah, bukti yang mendukung teori tektonik lempeng ini ada 3 faktor. Yang pertama faktor biologi, geologi, dan klimatologi. Nah, dari segi biologi, bukti yang paling kuat adanya teori tektonik lempeng ini adalah tersebarnya fosil Mesosaurus di beberapa tempat yang berbeda benua dan juga dibatasi oleh laut, sehingga diasumsi bahwa pada zaman dahulu tempat-tempat tersebut lebih dekat dan dihubungkan oleh jalur darat. Nah, kalau dari segi geologi, terdapat beberapa kesamaan lapisan batuan dan pola batuan di benua yang berjauhan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pada zaman dahulu benua-benua tersebut pernah bersatu. Contoh paling mudahnya adalah pegunungan Appalachian serta Adirondack yang tergabung dalam Greenfield Orogeny, dan pergunungan Caledonian serta Skandinavian yang tergabung dalam Caledonian Orogeny. Selanjutnya kita membahas tentang gempa bumi dan pengukurannya. Nah, seperti yang kalian ketahui, gempa bumi itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi ini biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Nah, gempa bumi itu diukur dengan menggunakan alat seismometer. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Kedua skala yang sama selama rentang angka mereka valid. Gempa 3 magnitudo atau lebih besar hampir tidak terlihat, besarnya 7 kali lebih berpotensi yang menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas tergantung pada kedalaman gempa. Nah, selanjutnya, gempa itu memiliki karakteristik apa aja? Yang pertama, berlangsungan dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, lokasi kejadian tertentu. Yang ketiga, akibat dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, itu ada berpotensi terulang lagi. Yang kelima, belum dapat diprediksi. Yang terakhir, itu tidak dapat dicegah tetapi dapat dikurangi. Gempa bumi itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu tektonik, vulkanik, runtuhan, dan buatan. Selanjutnya kita membahas materi tentang batuan, yang mana batuan adalah suatu massa mineral yang dapat terdiri atas satu jenis mineral atau lebih. Batuan itu terdiri menjadi 2. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari hasil pembekuan magma. Magma di sini adalah massa batuan dalam keadaan cair bersuhu tinggi sekitar 1000 derajat Celcius sampai 2000 derajat Celcius. Magma itu berada di dalam bumi yang disebut dapur magma. Terletak kedalaman volume dan sifat-sifat dapur magma itu bermacam-macam. Magma umumnya mengandung gas. Batuan beku terdiri menjadi 2, batuan beku dalam atau intrusive rock. Yang kedua ada batuan beku luar atau extrusive rocks. Nah, yang B itu ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil proses pelapukan, erosi, pengangkutan, dan pengendapan dari batuan yang sudah ada, baik batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Selanjutnya itu ada batuan metamorf. Batuan metamorf itu adalah jenis batuan yang merupakan hasil perubahan dari batuan yang sudah ada karena pengaruh suhu tekanan yang sangat tinggi dalam waktu yang cukup lama. Batuan metamorf dapat berasal dari batuan beku, batuan sedimen, maupun batuan metamorf itu sendiri. Nah, selanjutnya kita membahas materi mineral, yang mana mineral itu adalah suatu bahan atau unsur kimia atau gabungan beberapa unsur kimia dari hasil
proses alam sebagai homogen dan mempunyai susunan atau rumus kimia tertentu. Mineral juga merupakan benda alam yang bersifat homogeni yang mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu. Nah, sifat-sifat mineral itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada bentuk kristalnya, berat jenis, bidang belah, warna, kekerasan, goresan, dan kilap. Adapun cara yang kedua adalah melalui analisa kimiawi atau analisa difraksi sinar X. Cara ini umumnya sangat mahal dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya itu kita ada hazard dan mitigasi gempa. Bisa kalian lihat pada PPT, itu mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam menghitung resiko bencana, sebuah daerah kita harus mengetahui bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya. Bahaya adalah suatu kejadian mempunyai potensi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya bisa dianggap sebuah bencana apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan pada presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.